Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah, kita dipermudah untuk menghadiri kajian majelis ilmu ini di edisi kajian tematik terakhir sebelum bulan Ramadan. Namun bulan Ramadan insyaallah setiap harinya kita akan ada kajian, dan mudah-mudahan kita dipermudah terus untuk menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, mengingat mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu, karena ilmu adalah pemimpin sebuah amal. Alhamdulillah telah hadir hari ini Ustadz Abdul Hakim, kelahiran 31 Desember 1972, lahir di Bangka. Beliau mengisi kajian rutin di Darut Tauhid Jakarta yang berada di Cipaku. Kemudian tema kali ini adalah berilmu dan beramal di zaman penuh fitnah. Terdapat hadis yang menyatakan bahwa akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk lebih jelasnya bisa langsung dijelaskan oleh Ustadz Abdul Hakim. Apa dah Ustadz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ta'ala nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil kiramil mubarakin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma seraya mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabirin. Jadilah engkau ketika di dunia ini seperti orang asing. Gharib itu orang yang sedang tinggal tapi bukan di tanah kelahiran atau tanah airnya. Contoh misalnya kalau kita lagi tugas keluar daerah, kita disebut gharib, orang yang asing, bukan penduduk asli di situ. Atau orang yang sedang melakukan haji atau umroh, mereka orang yang gharib di tanah suci. Nah, selayaknya orang yang gharib tidak terpikir sama sekali untuk membuat rumah atau menetap lama di sana. Kalaupun dia membeli bekal, hanya untuk bekal selama dia menetap di situ. Nabi SAW menyatakan bahwa jadilah engkau ketika di dunia seperti orang asing, au abiru sabilin. Au di sini ulama ahli tafsir hadis mengatakan bahwa au di sini adalah bermakna bal, yaitu bahkan abiru sabilin bukan seperti orang yang cuma tinggal sebentar, tapi justru seperti orang yang cuma sekedar numpang lewat saja. Nah, kalau gharib dia masih tinggal di tempat tersebut dalam waktu yang tidak lama. Sedangkan orang yang abiru sabilin, orang yang cuma numpang lewat saja, maka dia sama sekali tidak menetap di tempat tersebut, hanya sekedar numpang lewat saja. Nah, kalau kita nanti, saya akan menjelaskan tentang bagaimana perjalanan hidup kita, baru kita akan bisa melihat bagaimana sebenarnya perkataan al-abiru sabilin tersebut yang bermakna bahkan seperti orang yang numpang lewat, itulah yang lebih tepat sesuai dengan kenyataannya. Melihat betapa sebentarnya kita tinggal di dunia ini,
dibandingkan dengan kehidupan alam barzah, dibandingkan kehidupan alam akhirat. Nah, jadi pembahasan kita ini akan lebih luas dibandingkan tema tersebut. Mengapa? Kita akan memetakan bagaimana perjalanan hidup kita, mulai dari alam zar, kemudian alam rahim, alam dunia yang sekarang, nanti masuk ke alam barzah ataupun alam kubur, dan kemudian masuki alam akhirat. Dan kita sudah ada di fase yang mana? Kita akan melihat. Nah, baik, kita semua telah sedang dan akan memasuki 5 tahap kehidupan. Tahap yang pertama telah berlalu dan telah kita masuki. Ulama menyebutnya sebagai tahap alam zar. Baik Al-Quran maupun As-Sunnah tidak menyebutkan ini alam zar, tapi Al-Quran menceritakan keadaan kita pada kondisi tersebut, yang kemudian ulama menyimpulkan bahwa kondisi itu bukan terjadi di alam rahim, bukan juga terjadi di alam dunia, tapi sebelum itu. Karena ada perkataan zur di sana, mereka menyebutkan itu alam zar. Nah, Al-Quran menyatakan, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Tuhan wahai Muhammad mengeluarkan bakal keturunan anak-anak Adam dari tulang punggung ayah-ayah mereka, lantas Allah mengambil persaksian terhadap mereka semua. Termasuk kita berarti. Masih ingat? Pernah diambil perjanjian tersebut? Masih? Oh, masih bagus. Saya mah udah gak ingat sama sekali. Nah, Allah mengambil perjanjian dari kita seraya bertanya, alastu birabbikum, bukankah akulah satu-satunya Tuhan kalian? Pada waktu itu kita menjawab bala syahidna, tentu kami bersaksi engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Masih tetap bertahan, ingat? Kita bertahan deh. Ingat tuh, pernah ditanya begitu. Udah gak ingat lagi kita. Nah, menjawab tanpa sebelumnya pernah diajarkan atau belajar, tapi kita menyatakan bala syahidna, kami bersaksi engkaulah satu-satunya Rabb kami sebagai Tuhan kami. Ulama mengatakan ini yang disebut sebagai fitrah ketauhidan, sudah tertanam di dalam kolbu kita. Cuma fitrah tersebut masih demikian sederhananya. Nanti agama yang akan menyempurnakan fitrah tersebut. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Hadapkanlah dirimu itu kepada agama dengan penuh dengan keikhlasan, lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ikutilah fitrah yang dengan fitrah tersebut Allah menciptakan manusia. Jadi kita diciptakan bukan seperti kertas putih yang tidak ada isinya, sudah ada isinya. Fitrah ketauhidan itu sudah tertanam pada diri kita dan bahkan tidak mungkin bisa hilang meskipun orang mencapai puncak kekafirannya. Di dalam Al-Quran kita sama sekali tidak bisa menemukan istilah ateis atau mulhid, orang yang tidak percaya adanya Tuhan, sama sekali tidak bisa kita temukan. Mengapa demikian? Mustahil terjadi mulhid ataupun ateis. Yang ada dalam Al-Quran hanya istilah kafir, istilah musyrik. Kama salim waifi a'jabal kufaro nabatuhu. Orang-orang yang suka menanam atau petani disebut sebagai kufar. Kerjanya suka nutup-nutupi. Masukin bibit dia tutupin, masukin bibit dia tutupin, masukin wit dia tutupin. Karena sering menutup-nutupi disebut sebagai kufar. Petani-petani disebut sebagai kufar. Kama salim waifi a'jabal kufaro nabatuhu. Sebagaimana hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan membuat para petani menjadi kagum. Nah, orang yang menutupi fitrah yang terbawa dari sejak alam zar tersebut disebut sebagai kafir. Menutupi fitrah tersebut. Pertanyaannya, kalau dia menutupi dengan sempurna, apakah fitrah tersebut tetap ada atau tidak? Tetap ada. Dan ini akan kita temukan nanti pada waktu dia masuk ke alam barzah atau alam akhirat. Fitrah itu yang berbicara. Contoh misalnya Al-Quran menyatakan menyangkut orang yang masuk ke alam barzah, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Tatkala seseorang dari mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir memasuki alam barzah, dia mengatakan rabbirji'un, Tuhanku. Selama ini dia ingkar. Dari mana dia mengatakan Tuhanku? Rabbirji'un, Tuhanku, pakai ku lagi.
wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, biar aku bisa melakukan amal soleh yang dulu tidak aku lakukan, yang dulu aku tinggalkan. Allah mengatakan bahwa pengembalian itu mustahil bisa terjadi. Jadi fitrah itu tetap ada meskipun dia kafir. Ini orang yang kafir biasa, bahkan yang mencapai puncak kekafiran seperti Fir'aun. Itu iblis tuh kalau ketemu Fir'aun minder. Kalau iblis ketika dia diperintahkan sujud kepada Adam, dia tidak mau. Allah mengatakan, ma mana'aka alla tasjuda idz amartu. Apa yang membuat engkau tidak mau sujud padahal aku perintahkan engkau untuk bersujud, wahai iblis? Iblis mengatakan, ana khairum minhu, saya lebih baik dibandingkan dia, dibandingkan Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, dia engkau ciptakan dari tanah. Khalaqtani, mengakui engkau menciptakan aku, ya Allah. Kalau Fir'aun bagaimana kira-kira? Ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Tidak cuma mengaku rububiyah, dia mengklaim juga uluhiyah, pantas untuk diibadahi. Ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, wahai para pembesar sekalian, setahuku tidak ada Tuhan yang pantas diibadahi kecuali cuma aku. Rububiyah, uluhiyah dia klaim pada diri dia. Tapi menjelang kematian Fir'aun ini tobat, keluar fitrah yang asli dia. Dalam surat Yunus Allah menceritakan bagaimana tatkala air laut itu akan menenggelamkan dia. Pada waktu itu dia kemudian tobat, dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman tidak ada Tuhan yang pantas diibadahi kecuali Tuhan yang diibadahi Bani Israel. Aku adalah orang muslim. Muslim. Kira-kira diterima tidak taubatnya oleh Allah? Tidak diterima. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu baru mau tobat, padahal berlangsung waktu yang demikian lama engkau terus berbuat kerusakan di muka bumi. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan badanmu itu agar menjadi ayat atau tanda kebesaran Allah bagi orang yang datang sesudah engkau. Sampai hari ini jasad itu masih tetap tersimpan. Jadi rupanya air laut tidak menghancurkan jasad tersebut. Entah bagaimana caranya, apakah kemudian dia terlempar keluar dari laut diselamatkan oleh para nelayan, tapi hari ini orang masih bisa menemukan jasad Fir'aun yang tenggelam di laut merah tersebut. Ilmuwan kemudian meneliti, rupanya setelah dibuka buminya tadi, tangannya itu posisinya mengangkat. Jadi terjadi kekakuan pada otot. Menurut para ahli di bidang kedokteran, harusnya dalam tempo 6 jam orang yang kaku badannya kalau dirapikan kembali itu sudah normal lagi. Jadi rupanya kemungkinan besar dia dalam kondisi yang demikian ketakutan dan stres pada waktu menahan jatuhnya air laut tersebut. Nah, sampai sekarang keadaan itu tetap terjadi, betul-betul menjadi tanda kebesaran Allah bagi kita bahwa ini ada orang yang dulu mengaku sebagai Rabb, bahkan mengaku mempunyai hak sebagai ilah, akan tetapi ternyata kematian dia itu demikian sederhananya, mati oleh air. Kita membutuhkan air, tapi Allah bisa menghukum orang lewat air. Kita butuh bumi berpijak, Allah bisa menghukum orang yang sombong dengan bumi tempat dia berpijak. Korun dibuka bumi kemudian menenggelamkan dia. Kita sombong dengan ilmu bisa dihukum lewat ilmu tadi. Sombong dengan anak bisa dihukum lewat anak tersebut. Nah, Fir'aun contoh orang yang top di bidang kesombongan. Itu iblis. Kalau Fir'aun lewat itu minder dia. Hari dia, gila bener nih, gua aja gak gitu-gitu amat katanya. Gua aja nih masih ngaku Allah sebagai pencipta nih. Giliran Fir'aun, ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Bahkan dia mengatakan, wahai para pembesar, setahuku tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali cuma aku saja. Nah, jadi kafir itu yang ada dalam Al-Quran, orang yang kafaroh, menutupi fitrah tersebut. Kalau kita kan suka buku ini ada covernya, menutupi isi buku tersebut, cover. Mungkin dari sana diambil kata kafar tersebut, kafaroh tersebut. Nah, istilah lain yang ada juga istilah musyrik dari kata asyroka, artinya mempersekutukan. Jadi kalau ini air nih disebut air yang kholis, ini air yang bening kholis. Tapi kalau kita masukkan dengan satu butir debu, dia tidak kholis lagi.
sudah air yang musyrik. Tapi kalau dimasukin banyak pasir, itu bukan musyrik, musyrik banget itu. Nah, dalam Al-Quran ada istilah musyrik tersebut, orang yang mempersekutukan Allah Ta'ala dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cuma orang yang musyrik secara akidah, yang dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan selain Allah Ta'ala, bahkan di dalam amal pun juga Allah mengingatkan kita menyangkut masalah musyrik tersebut. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia mempersekutukan Tuhannya itu dengan suatu apapun dalam ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Jadi ada kemungkinan orang melakukan ibadah karena Allah, tapi sekaligus dia musyrik, mempersekutukan Allah dalam satu ibadah tersebut. Ini mengerikan ini. Ini diistilahkan oleh Nabi sebagai syirkul khafi nanti. Syirik yang demikian tersembunyi. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala menyatakan, ana aghna syuraka'a an syirk man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku sangat tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa melakukan satu amal yang dalam amal itu dia mempersekutukan aku dengan selain aku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan orang itu dan aku tinggalkan amal dia. Jadi ada orang yang bersedekah, kenapa kamu bersedekah? Ya ini perintah dari Allah Ta'ala. Juga kalau saya nggak sedekah kan nggak enak sama tetangga. Bayangkan nama saya ditaruh nomor 3, Pak Amir 150.000, Pak Husen 100.000. Terus saya mau isi berapa kalau begitu? Ya udah itu sedekah aja, habis nggak enak nih. Tahu tadi saya nggak bukain pintu. Nah ini nih yang bersedekah, dia bilang ya itu sedekah, dia menganggap itu ibadah kepada Allah Ta'ala, tapi dia mengatakan kalau saya ngisinya bukan 100.000, apa kata orang nanti? Terpaksa ngisi 100.000. Tahu tadi nggak usah dibukain pintu. Ya lihat, dia melakukan ibadah sekaligus mempersekutukan Allah dalam ibadah tersebut. Nah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Rasulullah, sahabat berbincang-bincang tentang Dajjal. Pernah dengar Dajjal? Nanti kita akan ketemu nih pembahasan tentang Dajjal, menyangkut 10 tanda menjelang datangnya hari kiamat. Nah kita sudah di zaman apa? Kita belum sama sekali mengalami 10 tanda besar tersebut juga rupanya. Di zaman kita ini meskipun banyak kezoliman, itu belum top kezolimannya. 10 tanda besar itu belum keluar sama sekali. Awal tanda besar itu kedatangan Imam Mahdi. Ini di hadisnya demikian banyak meriwayatkan tentang kedatangan Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan, sementara sebelumnya dipenuhi oleh kezoliman. Nah 10 ini belum muncul sama sekali. Nah kembali menyangkut Dajjal tersebut, sahabat berbincang tentang Dajjal. Nabi pernah menceritakan kepada mereka tidak ada fitnah yang lebih besar dibandingkan fitnah Dajjal. Sejak Allah menciptakan Adam sampai terjadi hari kiamat, Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Dia bisa menghidupkan orang mati, menurunkan air dari langit, mengeluarkan harta terpendam dari bumi. Fitnah Dajjal ini fitnah yang terbesar. Nah sahabat berbincang tentang Dajjal, lantas Nabi keluar dari kamarnya seraya bertanya, apa yang kalian perbincangkan tentang Dajjal ya Rasulullah? Lantas beliau mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal? Mau aku beritahukan sesuatu yang justru sangat aku khawatirkan terjadi pada kalian. Bukan kekhawatiranku Dajjal akan menimpakan fitnah terhadap kalian. Kalau Dajjal datang, sahabat dengan keimanan begitu mustahil bisa menganggap Dajjal sebagai Tuhan. Tapi ada satu hal yang bisa masuk ke dalam hati para sahabat meskipun derajat iman mereka demikian tinggi. Kaget para sahabat sebab setahu mereka fitnah terbesar fitnah Dajjal. Lantas mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu kami mau tahu ya Rasulullah, apa yang sangat engkau takutkan tersebut? Lantas beliau mengatakan, asyirkul khafi, syirik yang demikian tersembunyi. Ateisme nggak ada, nggak diakui. Oh kafir ada. Dajjal datang, orang kemudian kafir, sahabat mustahil terjadi demikian. Tapi syirik yang demikian tersembunyi ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Lantas beliau kemudian memberikan satu contoh dan kita bisa mengkiaskan dengan contoh yang lain. Jadi beliau nggak perlu menyebutkan
banyak, tapi dari satu kita bisa memahami berlaku juga untuk ibadah yang lain. Beliau mengatakan, yaqumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Seseorang bangkit berdiri untuk melakukan sholat. Terpuji tidak nih? Terpuji, sholat. Kalau ada orang nggak sholat, kita mengatakan orang ini kenapa tidak sholat, tercela perbuatan dia. Sekarang orang ini berdiri untuk melakukan sholat, fayuzayyinu sholatahu, dia perbagus sholatnya itu. Terpuji tidak itu? Terpuji. Orang kalau kita dengar imam bacanya kulhu doang, kita mengatakan, oh ini kulhu aja nih. Begitu sabisma rabbikal a'la, al-fajr, ini baru top ini imam ini. Jadi memperbagus bacaan tersebut menurut pandangan kita perbuatan yang terpuji, akan tetapi Nabi mengatakan orang ini memperbagus sholatnya tersebut lima yara min nazari rajulin, karena merasa sedang dilihat oleh seseorang. Allahu Akbar. Sendiri nih mau niatnya sih pakai al-kafirun sama kulhu, mertua masuk, astagfirullah. Ini kalau terlalu cepat nanti dia bilang apa? Jadi ubah tuh sabisma rabbikal a'la. Bahkan bisa top itu sampai Al-Baqarah dia baca. Biar jangan mencela, bahkan kagum sekalian saja nama saya nih. Ini yang disebut sebagai syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau orang tersebut kemudian sujud, ketika sujudnya kena serangan stroke meninggal dunia, kira-kira mertua bilang apa tuh? Masya Allah, menantu saya ini meninggalnya saja nunggu sambil sujud. Husnul khotimah menurut si mertua. Tapi dalam pandangan Allah, orang tersebut meninggal dalam keadaan maksiat kepada Allah, dan maksiatnya tidak tanggung-tanggung, syirik terhadap Allah Ta'ala, su'ul khotimah. Ulama mengatakan bahwa orang yang tidak pernah memperhatikan gerak-gerik batin dia dikhawatirkan melakukan dosa besar tanpa dia sadari, dan dikhawatirkan mati su'ul khotimah tanpa dia sadari. Jadi kolbu ini jangan dikira mati su'ul khotimah itu cuma mati mabok, mati berzina, mati mencuri. Mati ketika sedang sombong dalam hati dia, su'ul khotimah. Mati sedang riya, su'ul khotimah juga. Mati sedang dengki, su'ul khotimah juga. Ini bukan cuma maksiat lahiriah, maksiat batin pun juga membuat orang bisa meninggal su'ul khotimah. Jadi syirik mungkin terjadi bahkan pada diri kita, tapi bukan syirik secara akidah, tapi syirik tadi secara niat. Tapi Nabi menyebutkan keluarga besar syirik juga, meski sebutannya asyirkul khafi, syirik yang demikian tersembunyi. Jadi kembali tadi, bahwa sejak awal fitrah kita adalah mentauhidkan Allah. Bala syahidna, tentu kami bersaksi engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Alam zar tersebut kemudian kita tinggalkan satu demi satu, memasuki tahap yang selanjutnya disebut sebagai tahap alam rahim. Alam rahim ini kita ingat cuma samar-samar, tahunya setelah di foto, oh ibu saya hamil 35 tahun yang lalu, katanya sih hamil saya. Tapi benar atau enggak bisa kita kemudian membuktikannya. Kita ingat-ingat itu, ingat-ingat umur berapa? Bisa ingat? SD? TK masih ingat? TK, umur 3 tahun masih ingat? Udah enggak tuh. Apalagi apa yang terjadi di alam rahim, gak ingat sama sekali. Cuma secara mutawatir, ayah ibu kita, paman kita, kemudian juga tante-tante kita mengatakan bahwa kamu itu 35 tahun yang lalu ada di kandungan ibu kamu. Berapa usia kandungan ibu kita? 9 bulan 10 hari, kurang atau lebih sedikit. Dalam masa tersebut, ketika usia 120 hari, Allah mengirim malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin, mencatatkan 4 hal: ajalnya, rezeki dia, suka duka, dan perbuatan-perbuatan dia. Lalu lahirlah kemudian kita dalam usia kandungan 9 bulan 10 hari, kurang atau lebih sedikit. 9 bulan 10 hari waktu yang lama tidak? Lama enggak? 9 bulan 10 hari, lama? Lama enggak? 9 bulan 10 hari lama? Sebentar ya, sebentar. Untuk kita, ini untungnya cuma laki-laki semua, bapak-bapak semua. 9 bulan 10 hari mah sebentar bagi bapak-bapaknya. Mama tiba-tiba sudah melahirkan, kok tiba-tiba sudah melahirkan?
Perasaan baru kemarin hamilnya, kok tiba-tiba udah brojol ini? Menurut kita tiba-tiba, tapi ibu yang mengandung tadi 9 bulan 10 hari penderitaan yang luar biasa. Bayangkan, itu kalau sampai ibu-ibu pengen emansipasi, Pak, ini mama sudah nimbang kemarin. Ternyata berat kandungannya 2,5 kilogram. Mulai besok papa harus bayar ransel isi batu bata 2,5 kilogram. Juga bakal sanggup kita. Bayangkan, tidur anak dibawa, ketika kamar mandi, ke pasar, ke dapur anak dibawa terus. Itu penderitaan yang luar biasa. Tapi penderitaan yang luar biasa tersebut itu tentunya mendapatkan ganjaran besar dari Allah Ta'ala. Dan anak secara khusus punya relasi dengan ibunya, yang ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kepada siapa aku paling harus berbuat baik? Ibumu. Kemudian ya Rasulullah, ibumu. Kemudian Rasulullah, ibumu. Kemudian bapakmu. Jadi kita lihat, ibu itu bisa 3 kali bapak dalam hubungan dengan anaknya tadi. Nah, lahir kita 9 bulan 10 hari kurang atau lebih sedikit. Lalu memasuki alam dunia sekarang. Alam dunia sadar kita ya? Pernah di alam dunia? Pernah? Bukan pernah, sedang. Kira-kira berapa umur orang di alam dunia ini? Mungkin ada yang 60 tahun, berarti lebih dari 60 kali usia dia di alam rahim. Nabi berpesan kepada Sayyidina Ibnu Umar sambil memegang pundaknya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini wahai Ibnu Umar seperti orang asing. Orang asing itu maksudnya dunia ini bukanlah tempat engkau untuk selama-lamanya. Engkau sebentar saja. Aw abiru sabil, bahkan engkau cuma seperti numpang lewat saja. Kira-kira dunia kerasa nggak lamanya? Lama pasti, apalagi itu lagi macet tuh 5 menit itu terasa 5 jam. Apalagi kemudian jam udah masuk, hampir masuk kantor nih. Rasanya roh kita mau terbang sudah nyampe di kantor. Kerasa lamanya. Tapi nanti kalau kita bandingkan dengan usia alam barzakh dan usia alam akhirat, lebih tepat ucapan Nabi al-abiru sabil, seperti numpang lewat saja. Nah, dunia tidak kita bahas secara terperinci sebab kita sedang mengalaminya. Nanti kita akan balik lagi ketika membahas tentang 10 tanda menjelang hari kiamat. Nah, kita akan masuk pembahasan menyangkut alam barzakh ataupun alam kubur. Membayangkan alam barzakh, alam kubur, ngeri tidak kita? Ngeri. Orang bangun tidur berkeringat dingin. Kenapa keringat dingin? Saya mimpi mati tadi. Mimpi mati saja keringat dingin. Apalagi kalau terlihat tanda-tanda kematian. Jantung nggak normal, lever sudah mulai membengkak, gagal ginjal, itu dah. Dan ngerinya luar biasa. Dan dekat tanda-tanda kematian tersebut. Jadi bahkan kita untuk mengingat kematian saja mengerikan, tidak berani kita melihat kematian. Padahal kematian itu pasti akan datang merenggut kita. Berapa lama kita akan tinggal di alam barzakh? Umur kita tuh panjang di alam barzakh. Jadi bagi kita mati itu bukan kemusnahan, tapi perpindahan dari satu tahap kehidupan ke tahap kehidupan lain yang jauh lebih sempurna. Orang yang ada di alam zar ketika memasuki alam rahim, kita bisa mengatakan dia mati dari alam zar lahir ke alam rahim. Begitu lahir ke alam dunia, kita mengatakan dia mati dari alam dunia, dia mati dari alam rahim, lahir ke alam dunia. Coba kita perhatikan, orang kalau lahir ke alam dunia, itu ada petugas khusus yang akan menyambut dia. Bidan. Sudah disiapin kain bedong. Benar ya? Dikasih wangi-wangian. Begitu brojol tadi, bidan tuh penuh kasih sayang, dibungkus kain bedong, dikasih kemudian wangi-wangian. Cuma karena namanya kain bedong, kita senang tuh. Anak pas lahir kita sebar SMS. Alhamdulillah telah lahir anak saya, berat 3,2 kg, tinggi 51 cm, hari Selasa jam 2 siang. Disebar kemana-mana, orang gembira menyambut kelahiran kita. Itu si anak kalau punya teman di alam rahim, temannya akan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Inna lillah, kami milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, kami kembali kepada Allah. Maksudnya bahwa teman kita sudah mendahului kita masuk ke alam dunia. Dari lahir dia. Kita yang menerima tadi, alhamdulillah, sebar SMS. Kondisi ini persis dari akan kita bahas. Bagaimana kalau orang meninggal dunia dari alam dunia, orang yang ada di alam barzah bergembira dengan kematian orang tersebut. Yang sedih di mana? Alam dunia. Nangis yang di sini innalillahi disebar kemana-mana, sementara yang ada di alam barzah menyambut orang yang baru meninggal dunia. Nabi mengatakan demikian gembiranya orang yang ada di alam barzah menyambut orang yang baru meninggal tadi, lebih gembira dibandingkan kalian ditinggal sanak famili jauh melakukan perjalanan lalu dia datang untuk menjumpai kalian. Jadi di alam barzah bergembira, yang orang meninggalnya pun juga bergembira. Satu-satu yang bersedih yang di mana? Alam dunia. Dan kalau kita wawancara misalnya di Detikcom ini kan, Ibu, kenapa bersedih? Iya, soalnya suami saya meninggal. Saya nggak punya suami lagi. Saya nggak punya suami lagi. Dia menangisi dirinya. Kalau adik kenapa meninggal? Ya soalnya saya nggak punya bapak lagi. Dia menangisi dirinya sendiri. Kalau kamu kenapa menangis? Dia itu saudara saya satu-satunya. Sedih saya nggak punya saudara lagi. Dia menangisi dirinya sendiri. Bapaknya pun juga, ya soalnya itu anak tumpuan saya, dia sudah meninggal. Bapak itu menangisi dirinya sendiri. Saya belum pernah menemukan orang menangisi mayat tersebut. Belum pernah. Kenapa kamu menangis? Ya saya sedih memikirkan orang itu amalnya belum banyak. Ini belum langkah ini yang begini. Adanya juga menangisi dirinya, hilang sesuatu dari diri dia. Jadi yang di dunia ini yang mereka tangisi dirinya yang kehilangan. Sementara kalau orang yang meninggal itu mukmin, senang dia dengan kematian tersebut. Orang yang sudah mendahului dia berbahagia menyambut kedatangan dia. Yang bersedih cuma yang ada di dunia. Nabi melarang berduka berkabung lebih dari 3 hari. Wajar orang berkabung sedih ditinggalkan yang dia cintai. Tapi tidak boleh terus menerus, sebab yang bersedih itu cuma kamu saja sebetulnya. Sementara yang meninggal dan orang yang sudah lama meninggal bergembira dengan kejadian tersebut. Nah, alam barzah, umur kita berapa? Kita ambil misalnya orang yang meninggal di tahun 0 Masehi. Dia hidup di tahun 100 sebelum Masehi. 100 tahun umurnya. Masuk ke alam kubur, dikuburkan dia di tahun 0 Masehi. Sekarang sudah tahun 2016. Sudah berapa lama dia mati? 2016 tahun. Berarti usia alam barzah dia sampai hari ini sudah 2016 tahun. Jadi sudah 2016 kali dia ulang tahun di alam sana. Bayangkan, lama matinya dibandingkan hidupnya. Kalau kiamat belum terjadi tahun 50.000 Masehi, 50.000 tahun di alam barzah. Kiamat belum terjadi tahun 1.000.000 Masehi, 1.000.000 tahun tinggal di alam barzah. Kita yang umur 40 ini umur kerasa udah lama bener nih. Yang bayi berdatangannya, anak tetangganya baru munculnya, anak kita sudah membesar kemudian terasa lama. Bayangkan 1.000.000 tahun belum terjadi kiamat, 1.000.000 tahun tinggal di alam barzah. Kapan akhir umur alam barzah kita? Ketika malaikat Israfil alaihissalam meniupkan trompet atau sangkakala, tanda kebangkitan manusia, berakhir umur alam barzah kita, dimulai umur alam akhirat. Umur alam akhirat kita, 1 hari akhirat itu 1.000 tahun dunia. Nabi SAW menyatakan orang fakir dari kalangan muhajirin masuk surga setengah hari lebih cepat dibandingkan orang kayanya. Di hadis Nabi mengatakan masuk surga itu 500 tahun lebih cepat dibandingkan orang kaya. 1 hari di sana, 1.000 tahun di sini. Sebagian lagi mengatakan 50.000 tahun di sini. Nah, kira-kira umur kita berapa menit tuh? Bayangkan. Jadi benar Nabi, lebih tepat seperti orang numpang lewat. Cuma beberapa menit saja dibandingkan dengan waktu di alam akhirat. Sejenak kita tinggal, bukan tinggal, berarti lebih tepat cuma sekedar numpang lewat. Jadi bayangkan, kalau orang berbahagia di alam barzah, berapa lama dia berbahagia. Tapi kalau dia sengsara, berapa lama dia akan sengsara.
belum lagi ketemu akhirat, harinya 50.000 tahun hari-hari di dunia, dan akhirat tersebut harinya tidak ada kesudahan. Cuma dua kemungkinan, kekal di neraka selama-lamanya atau kekal di surga selama-lamanya. Jadi hidup kita ini genting betul. Waktu yang sejenak menentukan nasib yang tidak ada ujungnya waktu tersebut. Allah berpesan betul kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat surat. Hendaklah tiap-tiap diri memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok dia. Nah, menyangkut alam barzah ataupun alam kubur. Alam kubur dalam istilah fikih itu yang tadi, yang tanah digali, kalau kita berdiri satu jengkal dari kepala kita. Kalau kita tiduran, satu jengkal ke atas, satu jengkal ke bawah, satu jengkal samping kanan, satu jengkal samping kiri. Itu disebut alam kubur dalam istilah ilmu fikih. Sementara alam kubur dalam istilah ilmu tauhid itu tidak begitu. Bisa luasnya sejauh mata memandang, di hadis Nabi SAW. Bisa juga luasnya tadi 21 meter persegi, atau sempitnya luar biasa. Meskipun lahirnya kita melihat orang tersebut lapang saja di situ, tapi boleh jadi alam kubur dalam istilah ilmu tauhid sempitnya luar biasa. Dan bisa terjadi orang tidak punya alam kubur dalam istilah ilmu fikih, tapi tetap masuk ke alam kubur dalam istilah ilmu tauhid. Pesawatnya yang dia naiki meledak di udara. Bisa kita mau ziarah ke kubur dia di mana tuh? Oh, enak bener dia ya. Gak perlu masuk ke alam kubur tuh. Dia mengalami siksa kubur, berarti beruntung bener tuh dia. Nah ini salah dalam menerapkan istilah alam kubur dalam istilah ilmu fikih dengan istilah ilmu tauhid. Ilmu tauhid, orang tersebut meskipun mati normal atau mati tidak normal, badannya kemudian hilang sama sekali, tetap memasuki alam kubur dalam istilah ilmu tauhid. Kadang disebut sebagai alam barzah. Nah, menyangkut alam barzah ini, akal kita tidak bisa mencapainya murni dengan pemikiran, sehingga kita memerlukan bantuan datangnya berita-berita dari Nabi SAW yang menceritakan keadaan orang di alam barzah. Kalau sampai ada orang yang mati kemudian kembali, baru akal kita bisa menganalisa. Mas, saya sudah mati kemarin 3 hari terus bangun lagi, alhamdulillah. Pernah ketemu yang begitu? Belum ya? Belum pernah. Dalam Al-Quran Allah menggunakan istilah wafat itu untuk 2 hal. Satu untuk tidur, satu untuk mati. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan seseorang yang mati pada waktu dia mati, dan Allah mewafatkan orang yang belum mati tersebut ketika dia tidur. Jadi baik mati beneran maupun tidur disebut wafat. Cuma kita jarang mendengar istilah ini. Padahal ini istilah yang benar. Maaf ya, saya udah ngantuk, mau wafat dulu sebentar ya. Barang 2 jam lah saya mau wafat dulu. Bismika Allahumma ahya, bismika amut. Begitu, bismika Allahumma ahya, dengan namamu aku hidup ya Allah, wa bismika amut, demikian juga aku mati, dengan namamu juga mati, kita wafat sebentar. Jadi tidur itu disebut sebagai wafat. Kita takut tidak dengan tidur? Enggak takut kita. Dan tidur datangnya berulang-ulang. Jadi kita mengerti tanda-tandanya. Kita. Tapi anak kecil yang awal enggak ngeh dia. Makanya anak yang kecil misalnya umur baru setahun atau 2, rewel dia. Tapi mamanya ngerti, nih anak mau tidur dia. Nih mama ngerti anak mau wafat sebentar lagi. Udah sini, mau bangun nih. Ini mau wafatnya anak ini. Anaknya bahkan nggak ngerti dia, istilah dia ngantuk belum tahu dia. Tapi benar nggak lama kemudian dia wafat. Nah, kita sudah besar pengalaman, begitu mata sudah berat, kita mencari tempat tidur. Kenapa? Mau wafat dulu kita. Tapi sayangnya mati itu wafatnya tidak berulang. Nggak ngeh kita tanda-tandanya. Padahal ada tanda-tanda kematian tadi. Waktu teman kita meninggal, kamu melihat ada tanda apa di dia? Oh, dia bahkan agak bengong tuh. Nggak tahu, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Masa dia minta makan itu rujak cingur? Habis makan rujak cingur dia
meninggal, kayaknya itu tanda-tandanya. Jadi kita berusaha mencari tanda-tanda yang aneh-aneh. Nah, sama juga menyangkut wafat atau matinya alam semesta, itu ada tanda. Dan biasanya tanda tersebut tanda yang aneh-aneh juga. Nanti kita akan lihat 10 tanda menjelang wafatnya atau matinya alam semesta, dan itu tanda yang aneh-aneh semua. Oh, tadi orang tadi mau wafat tuh ya kan hijab cingurnya lah, yang dia nggak ngomong selama berapa harinya, kita anggap itu tanda-tanda yang aneh sebelum dia wafat mati beneran tersebut. Nah, jadi baik wafat tidur maupun wafat mati disebut wafat oleh Allah Ta'ala. Nah, cuma sayangnya mati tersebut tidak berulang. Kita nggak tanda, coba berulang. Astagfirullah, innalillahi, sebentar lagi mati ini saya. Udah siapin kain kafannya dulu, udah tahu berapa tahun bakal matinya ini. Kemudian disiapin juga kuburannya sendiri, mati kemudian. Nanti keluar lagi dari kuburnya, tunggu lagi, kemudian berapa tahun mati lagi. Cuma nggak begitu. Mati cuma 1 kali saja. Jadi kita tidak ngeh datangnya tanda, padahal ada persis seperti ketika akan tidur tandanya mengantuk, mati pun ada tandanya, cuma karena berlangsung cuma sekali saja, kita tidak bisa kemudian mengulang ngeh terhadap tanda tersebut. Nah, menyangkut orang yang wafat, Nabi menjelaskan secara terperinci apa yang terjadi ketika roh itu dicabut, kemudian kemana roh itu dibawa, apa yang terjadi sampai dengan hari kiamat, diberitakan secara terperinci kepada kita. Kita kalau misalnya ditanya oleh orang, misalnya, Mas mau kemana? Oh, saya mau kantor. Di mana? Detikcom. Mana tuh jalan itu, jalan buncit. Lewat mana, Mas? Lewat pondok, lewat itu jalan Ampera. Kemudian masuk kemana tuh lagi tuh? Apa ya? Yang mana? Pejaten. Terus sampai itu saya. Ibu mau kemana? Mau ke pasar mana? Ciputat. Lewat mana, Bu? Oh, pakai angkutan D01 itu nggak bisa nyampe ke sana. Jadi kita tahu persis kemana kita akan menuju lewat rute yang mana. Tapi kalau ditanyakan kepada kita, Mas, kalau roh meninggalkan jasad, Mas mau pergi kemana? Mau kemana kita? Jangankan jawab mau kemana, mikirnya saja kita belum pernah mungkin. Peta rute akan kita lewati, roh itu kemana, belum pernah kita baca. Padahal itu mah pasti dibandingkan ke kantor, nyampe kantor. Kalau misalnya dari rumah, ajal juga nggak nyampe kantor. Tapi mati itu pasti terjadi. Nah, Nabi SAW menceritakan secara terperinci rute apa yang akan dilalui oleh roh tersebut, mulai ketika diambil oleh malaikat sebagai tanda lahir di alam barzakh. Nanti bidannya itu malaikat maut. Cuma namanya mengerikan, malaikat maut, mengeri itu. Coba kalau namanya bukan itu, misalnya kita gantilah namanya, misalnya bidan kematian, tapi sama aja, itu ngeri juga bidan. Sudah terlanjur. Dan nanti kita akan lihat di hadis Nabi menyebutkan dibawakan kain kafan untuk dia dari surga. Masya Allah, ya Allah, dari surga mah benar dari surga. Tapi namanya itu kain kafan. Coba disebut kain bedong, agak enakan tuh kita. Coba tuh diganti misalnya, suster ini kain apa ini suster? Itu bidan minta kain. Ini kain kafan ini. Untuk apa kain kafan? Untuk bungkus bayi itu. Oh, itu horor itu. Suasana berubah seketika. Loh, ini nyumpahin apa ini? Enggak, ini kan dia mau lahir ke alam kita. Nyumpahin. Loh, kok disebut kain kafan? Ya sama, ini kain kafan aja. Kainnya kain saja, bahannya sama. Cuma namanya saja. Saya ganti aja, bukan kain bedok, kain kafan. Soalnya dia bakal mati dari alam rahim, mau lahir ke alam dunia nih. Nah, saya sambut dengan kain kafan. Nah, jadi kain kafan itu membuat bulu kuduk kita merinding. Padahal kain mah kain saja itu. Nah, dalam hadis digunakan istilah kain kafan dari surga. Tapi tetap merinding tuh. Dari surga sih, oh bener. Tapi kafan ini. Kalau disebut kain bedong saja itu agak melegakan kita tuh. Tapi kenyataan hakikat sebenarnya adalah kelahiran masuk ke alam barzakh, dan persis seperti kondisi bagaimana bayi lahir dari alam rahim ke alam dunia, persis kita juga lahir dari alam dunia ke alam barzakh, disambut penuh kasih sayang oleh malaikat maut alaihissalam. Seperti bidan menyambut penuh kasih sayang. Bidan nggak ada yang jahat. Begitu bayi lahir, astagfirullah, masya Allah, ini menemui dunia saja ini. Wah, ibu pun nggak ada yang begitu. Ada juga ibu, ini anaknya ganteng sekali, dunia mancung. Ini orang tuanya gembira sekali, dibungkus dengan baik. Malaikat pun seperti itu keadaannya.
Dan dia ketika datang menjumpai seorang yang akan wafat, diikuti oleh para pengiringnya, malaikat rahmat yang datang dari Allah Ta'ala. Nah, Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana keadaan kita ketika dicabut ruh tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat bernama Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibn Majah, dan Imam Al-Hakim juga. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Bagaimana ceritanya? Barra bin Azib menceritakan bahwa kami menghadiri pemakaman jenazah bersama Rasulullah SAW, pemakaman jenazah sahabat Ansor. Jenazah belum lagi dimasukkan di liang lahat, Nabi duduk dikelilingi para sahabat, suasana demikian heningnya, tidak ada yang berani berkata-kata, sampai sahabat Barra bin Azib mengatakan, seandainya ada burung bertengger di kepala kami tidak akan terbang, saking heningnya suasana. Tiba-tiba Nabi mengangkat kepala seraya mengatakan kepada para sahabatnya, berlindunglah kalian dari azab kubur, berlindunglah kalian dari azab kubur. Jadi azab kubur ada. Jadi kalau kita datang ke perkuburan yang kelihatan cuma nisan saja, nggak ada sesuatu yang bergerak. Tapi keimanan kita mengatakan ada kehidupan yang lebih sibuk di situ. Kalau kita ziarah kubur nggak bisa lihat ya. Oh, Nabi ziarah kubur bisa melihat. Kalau kita belum hobi ziarah kubur ya. Nabi itu hobi ziarah kubur. Kadang sendiri, kadang bersama dengan para sahabat. Kadang ke pemakaman Baqi, kadang ke pemakaman di daerah Uhud. Saat istri Nabi, kalau Nabi hilang di malam hari sudah tahu carinya di mana. Baqi. Kalau kita hilang di malam hari, istri kita cari di mana? Luar kemungkinan. Tempat jual nasi goreng atau tempat ngasah batu cincin. Sudah nggak musim lagi ya. Dan Nabi Baqi. Sehingga Aisyah kemudian bertanya, Rasulullah, ini kalau seandainya aku ziarah kubur, apa yang harus aku ucapkan? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Keselamatan bagi kalian wahai perkampungan orang-orang mukmin. Kampung komplek. Cuma kita ngeri kubur terlanjur. Pada itu komplek orang-orang mukmin. Kalian telah mendahului kami insya Allah akan mengikuti kalian. Jadi Nabi kalau datang ke kubur, Assalamualaikum, salam berhadap-hadapan. Ada yang di sana cuma nggak bisa lihat, bahkan beliau bisa menceritakan keadaan orang ada di dalam kubur tersebut. Suatu ketika ada seorang perempuan kulit hitam suka membersihkan masjid. Kalau perempuan itu sakit, Nabi mengatakan kalau perempuan itu terjadi sesuatu, maksudnya meninggal, maka beritahukan kepadaku. Maksudnya beliau menyolatkan orang tersebut. Orang itu meninggal di malam hari, sahabat tidak berani bangunkan Rasulullah SAW. Lantas kemudian dimakamkan orang tersebut tanpa sepengetahuan Nabi, dimakamkan di malam hari. Nah, begitu siangnya Nabi bertanya, bagaimana keadaan perempuan tersebut? Ya Rasulullah, telah wafat. Loh, kenapa kalian tidak beritahukan kepadaku? Nah, sahabat tidak enak mengganggu Nabi. Lantas Nabi mengatakan, kalau begitu sekarang tunjukkan kuburannya kepadaku. Lantas kemudian sahabat membawa Nabi SAW ke kuburan perempuan tersebut. Nah, ketika sampai di kuburan tersebut, lantas Nabi melakukan sholat jenazah. Ini dijadikan argumentasi oleh para ulama bahwa kalau kuburan itu ataupun mayat tadi belum lama dimakamkan, maka orang boleh menyolatkan meskipun sudah ditanam, sudah dimakamkan, sudah dikuburkan. Nah, lantas kemudian sesudah selesai melakukan sholat tersebut, lantas Nabi mengatakan, inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha. Ini kubur-kubur ini kegelapan menyelimuti para penghuninya. Kalau kita datang kubur kelihatan nggak begitu? Nggak kelihatan. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi kubur tersebut karena doa yang aku panjatkan kepada Allah. Jadi ada manfaat ziarah kubur kita untuk orang yang ada di kubur tersebut. Kalau kita berdoa, mengucapkan salam kepada mereka, salam kita memberikan manfaat, salam itu kan doa untuk mereka. Doa kita pun juga memberikan manfaat. Itu ulama berpesan bahwa lebih bagus orang itu dimakamkan di pemakaman umum dibandingkan pemakaman keluarga. Kalau pemakaman keluarga, kok tanah itu kemudian akan dibagi waris, kubur itu bisa-bisa kemudian dijual ke orang lain, nggak ada yang ziarah lagi. Tapi kalau di pemakaman umum, orang setiap ziarah mengatakan Assalamualaikum ahlad diyar,
minal mu'minin wal muslimin. Kena kita doa orang tersebut. Nah, jadi kubur tadi jangan dikira tidak ada kehidupan. Ada kehidupan, lebih sibuk dibandingkan kehidupan kita. Pertanyaan sekarang, lebih ramai mana alam barzah dengan alam dunia? Barzah. Kenapa lebih ramai? Hah? Alam barzah? Nggak ada yang mati lagi, semua di sana semua ya. Ini di alam kita, alam dunia ini jumlah sekitar 6 miliar saat ini. 1,5 miliar kaum muslimin, sisanya bukan. Alam barzah ada berapa? Rame. Kalau di alam kita mah ketemu bapak, ketemu kakek masih syukur tuh. Buyut sudah nggak ketemu lagi. Si buyut ketemu dengan cucu itu sudah hebat. Cicit mah jarang, langka. Alam barzah, bapak, kakek, buyut terus ketemu. Lebih ramai di alam barzah dibanding alam kita. Jadi keliru kalau orang mengatakan, oh, kalau mati saya sendirian. Nah, ini nggak ngerti nih. Pikiran dia keliru. Alam barzah itu demikian ramai. Nanti kita akan ketemu hadis Nabi yang mengatakan fayatuna arwahal mukminin, malaikat membawa orang yang baru mati menjumpai roh-roh orang yang beriman. Ramai luar biasa alam tersebut, gak seperti kita bayangkan. Kira-kira apa yang menyebabkan kita menganggap alam barzah alam yang sepi? Keliru menganggap kubur dalam istilah ilmu tauhid dengan kubur dalam istilah ilmu fikih. Kebayang sendirian dalam kubur 2 kali 1 meter tadi, sendirian deh saya. Ini keliru. Kubur alam fikih betul satu jasadnya di situ, tapi alam barzah bisa berkumpul dengan orang-orang yang sudah wafat. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau orang itu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Jadi bisa berkumpul dengan bukan cuma sanak famili kita, dengan sesama orang muslim yang sudah wafat kemudian juga bisa berkumpul. Nah, masih ada waktu ya, oke? Karena disebutnya 5 menit sebelum berakhir ya. Nah, kita lanjutkan hadis ini. Lantas kemudian Nabi kemudian mengatakan, berlindunglah dari azab kubur, berlindunglah dari azab kubur seorang mukmin apabila terputus hubungan dari dunia dan dia melihat ke arah akhirat, maka turunlah malaikat sejauh mata memandang. Malaikat semuanya wajah mereka putih bercahaya seperti matahari, membawa kain kafan dan harum-haruman dari surga. Nah, dengan kain kafan ini kita agak ngeri. Dari surga betul, cuma namanya kain kafan. Lantas malaikat tersebut mengelilingi orang yang akan wafat tersebut, lalu turunlah terakhir malaikat maut alaihissalam duduk dekat kepala calon mayat tersebut. Apa maksud sabda beliau terputus hubungan dari dunia melihat ke arah akhirat? Maksudnya kalau orang itu meninggal secara normal, itu perlahan-lahan anggota tubuh berhenti bekerja. Mata mah belotot tapi nggak bisa lihat. Saya pernah datang tuh ibu-ibu udah cukup tua, sakit. Saya datang ke rumah sakit bersama teman saya seorang dokter. Pas masuk saya datangi, saya berdoa. Nah, teman saya dokter enggak. Dia datangi ibu tersebut, diambil pulpen, digerak-gerakin. Mata ibu tadi melihat ke arah saya pada dia gerak-gerakin. Habis itu dia berdiri sebelah saya. Setelah selesai doa, dokter tadi membisikkan pada saya, Ustaz, ibu itu sudah tidak bisa melihat kita. Saya lihat dia melotot ke arah saya tadi. Mata terbuka, tapi sudah tidak bisa melihat. Ini gejala kematian. Benar, seminggu kemudian meninggal. Yang terakhir berhenti bekerja adalah telinga. Karena itu kita meskipun orang tidak sadar, tetap ditalkin la ilaha illallah dengan harapan telinga itu masih bisa mendengar. Begitu telinga berhenti mendengar, seketika terbuka kemudian alam para malaikat. Nabi mengatakan turun malaikat sejauh mata memandang. Wajah mereka putih bercahaya seperti matahari, membawa kain kafan dan harum-haruman dari surga, duduk dekat calon mayat tersebut. Lantas malaikat maut turun dekat kepala calon mayat tersebut. Begitu sampai ajalnya, malaikat maut mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan dan keridhaan Tuhanmu. Lantas roh itu keluar. Kemudian Nabi misalkan seperti air mengucur dari mulut teko, saking gampangnya. Disambut oleh malaikat maut dengan penuh kasih sayang. Sedetik kemudian sudah dipindahkan ke tangan malaikat pengiringnya. Semerbak harum luar biasa memancar dari ruh yang meninggalkan jasad tersebut, dimasukkan ke dalam kain kafan dan harum-haruman dari surga. Lantas kemana roh itu dibawa? Oleh rombongan malaikat dibawalah menuju langit yang pertama.
Malaikat antara bumi dan langit bertanya, ruh siapa yang harum ini? Disebutkan namanya ruh fulan bin fulan. Sampai langit yang pertama diminta untuk dibukakan pintu langit, dibukakan pintu langit. Menuju langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, berhenti di hadapan Allah. Lalu Allah mengatakan, tuliskanlah hambaku ini di Illiyin. Quran mengatakan, kalla inna kitabal abrari lafi Illiyin. Catatan orang yang berbakti kepada Allah ada di Illiyin, surga yang tinggi di sisi Allah. Kembalikanlah dia ke bumi. Sebab dari bumi kami ciptakan dia, ke bumi kami kembalikan dia, dari bumi akan kami bangkitkan dia kembali. Surah Toha ayat 55 mengatakan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami ciptakan kalian, ke bumi kami kembalikan kalian, dari bumi itu kami akan bangkitkan kalian kembali. Oleh rombongan malaikat diantarkan roh tersebut. Begitu dipertemukan dengan jasadnya, dia sadar sudah menanti dua orang malaikat. Malaikat siapa ini? Munkar Nakir. Malaikat mengatakan, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Apa persaksianmu tentang laki-laki yang diutus di antara kalian ini? Kalau dia seorang dia mengatakan, Allah Tuhanku, Islam agamaku. Laki-laki itu adalah Muhammad utusan Allah, membawa kebenaran dari Allah Ta'ala. Malaikat mengatakan, benar jawabanmu itu. Dengan kalimat itu engkau hidup, dengan kalimat itu engkau mati, dengan kalimat itu insya Allah engkau akan dibangkitkan kembali. Dari mana engkau mengetahui jawaban tersebut? Roh ini mengatakan, aku membaca Quran dan aku membenarkannya. Terdengar lantas seruan Allah Ta'ala, benar hambaku itu. Hamparkan bagi dia alas dari surga, luaskan bagi dia kuburannya sejauh mata memandang, pakaikan bagi dia pakaian penduduk surga, bukakan bagi dia pintu surga, masuk harum-haruman surga dalam kuburan tersebut. Belum habis kebahagiaan orang ini, tiba-tiba datang orang yang demikian cakep, menggunakan pakaian yang indah, semerbak harum baunya. Orang itu mengatakan, aku membawa kabar gembira untukmu di hari ini. Roh itu bertanya, siapakah engkau? Orang itu menjawab, akulah amal-amal solehmu. Lantas roh itu berdoa, ya Allah, segera datangkanlah hari kiamat, segera datangkanlah hari kiamat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang yang wafat tersebut kita tanyakan, kalau kita misalkan saja kita bisa bertanya, menurut kamu meninggal ini bertambah nikmat atau musibah? Kira-kira dijawab apa itu? Nikmat bagi dia. Pasti dia mengatakan, alhamdulillah saya meninggal dunia. Yang di bumi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ditinggalkan. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah lama wafat? Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai, hadis ini juga hadis yang sahih, ada perkataan, fayatuna bihi al-arwahal mu'minin, malaikat membawa roh itu berjumpa dengan roh-roh orang mukmin. Lantas orang mukmin, Nabi mengatakan, demikian bergembira menyambut orang yang baru wafat, melebihi kegembiraan kalian ketika sanak famili pergi meninggalkannya lalu kembali kepada kalian. Lantas roh orang mukmin yang sudah lama wafat bertanya, bagaimana keadaan fulan bin fulan yang masih ini ya? Lantas Nabi mengatakan, jangan ganggu dia dulu, dia masih lelah dari negeri yang penuh dengan kelelahan, penuh dengan penderitaan di dunia, biarkan dia. Setelah dibiarkan agak lama, nah sekarang roh orang yang baru wafat ini bertanya, si fulan bin fulan sudah mendahului aku meninggal, apakah dia berkumpul juga dengan kalian seperti aku berkumpul dengan kalian? Nah, teman-teman yang sudah lama wafat mengatakan tidak, dia dibawa kepada Ummu Hawiyah, tempat kembalinya itu neraka Hawiyah. Jadi kalau berbeda secara akidah, maka tidak mungkin bisa berkumpul di alam barzah. Tapi kalau kita meninggal dengan iman yang sama, itu akan berkumpul dengan orang yang iman sama, bukan cuma dari kalangan keluarga kita, dan juga dari seluruh kaum muslimin. Karena itu Allah berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali mati sebagai seorang muslim. Nah, selama masa penantian sampai dengan hari kiamat, ada berbagai peristiwa yang akan dialami oleh orang yang wafat tersebut. Ini cepat saja ini ya, cepat saja ya. Tapi nanti pembahasannya mungkin kalau ada waktu kita perdalam lagi. Yang pertama adalah orang tersebut akan ditempatkan sesuai kedudukan dia di sisi Allah berdasarkan amal atau ilmu dia. Walikulin darajatum mimma amilu. Setiap derajat di sisi Allah tergantung amal. Ilmu juga menentukan derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang yang beriman di antara kalian, dan Allah meninggikan orang yang berilmu di atas orang yang beriman itu darajat, dengan derajat yang demikian
banyak. Sebagai contoh misalnya Nabi mengatakan para syuhada itu ditempatkan di perut burung-burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Itu baru barzah, sudah terjadi dia masuk di perut burung hijau berterbangan di taman surga. Nah sementara roh orang mukmin secara umum disebutkan tuyur, seperti burung-burung yang bebas berterbangan di alam barzah ataupun di alam para malaikat. Pertama tadi sesuai dengan kedudukannya si Allah. Kemudian yang kedua, setiap pagi dan petang diperlihatkan tempatnya di surga atau neraka. Ada hadisnya. Kemudian yang ketiga adalah orang tersebut, amal-amal orang yang di dunia masih bisa dihadiahkan kepada dia, atau amal dia yang pernah dia lakukan di dunia itu mengalir pahala kepada dia. Anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, terus mengalir pahala kepada dia, itu amal dia. Tapi ada amal yang bukan amal dia, memberikan manfaat bagi dia di alam barzah. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Nah, kita tambah wal amal. Menurutkan kita beriman bahwa orang yang mati pun juga kena pengaruh dari doa kita tersebut. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Tuhan, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam hal keimanan. Oh, kena semua pada orang-orang yang sudah wafat mendahului kita. Jadi ada perbuatan orang yang masih hidup memberi pengaruh kepada orang yang sudah wafat tersebut. Kemudian yang keempat, dia akan ditemani oleh amal-amal dia. Dan hadis Nabi mengatakan, wa in kana mu'minan kanati sholat inda ra'si. Kalau dia seorang mukmin, sholat di atas kepala dia, zakat di sebelah kanan, puasa di sebelah kiri, amal kebaikan lain akan ada di sebelah kaki. Kemudian yang kelima, orang yang sudah wafat itu mengetahui orang yang hidup ketika menziarahi mereka. Tahu, kita mengucapkan salam, mereka tahu, dan mereka menjawab salam kita tersebut. Jadi ada keuntungan ziarah kubur tersebut bagi orang yang sudah wafat. Yang pertama, doa kita memberikan manfaat untuk mereka. Yang kedua, mereka tahu dan bergembira dengan kedatangan kita. Jadi kita bisa berdoa di rumah, bisa nyampe. Tapi keuntungan orang tadi bergembira dengan kedatangan kita. Doa kita memberi pengaruh kepada bukan cuma dia, tapi orang yang lain ada di kuburan tersebut. Ini tidak terjadi kecuali dengan ziarah kubur, dan Nabi sangat sering melakukan ziarah kubur. Baik, demikian menyangkut alam barzah. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa melanjutkan dengan 10 tanda menjelang terjadinya ajal alam semesta ataupun hari kiamat. Kemudian pembahasan yang selanjutnya menyangkut hari akhir. Hari akhir lebih banyak betulnya dibandingkan dengan alam barzah, mulai dari kita dibangkitkan sampai dengan masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Baik, silakan orang yang akan bertanya atau menambahkan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Mas, saya duluan ya, Ustaz. Ya. Ustaz, sering kita dengar cerita mati suri gitu. Dia udah pernah mati, udah pernah di alam kubur, kemudian balik lagi, dan dia mengisahkan banyak cerita-cerita yang bisa kita petik ilmunya di situ. Apakah itu benar atau gimana, Ustaz? Baik, menyangkut mati suri, karena nggak ada istilah yang bisa digunakan, orang menyebutnya sebagai mati suri. Padahal itu mah bukan mati suri, itu wafat suri itu. Kan tidur wafat, mati juga wafat. Ada lagi yang suri tadi, itu wafat juga. Cuma dia lebih dalam dibandingkan tidur, tapi belum mencapai derajat mati. Kenapa disebut mati suri? Karena dunia kedokteran belum bisa menemukan alat yang paling pas untuk menyatakan orang itu mati atau belum mati. Dulu mereka menggunakan detak jantung. Jantung berhenti sudah mati. Padahal otak masih bekerja, dikubur saja itu. Jadi dia matinya bukan karena tadi, mati karena dikubur tadi. Nah kemudian naik, wih ternyata belum mati. Tuh lihat tuh, ada alat kemudian otaknya masih bekerja, sekarang diganti meningkat, bukan detak jantung tapi otak. Adanya isinya apa? Brain death ya, kematian otak. Nah itu bisa. Jadi begitu otak sudah berhenti, mati dia. Ini, nggak berdetak nih. Diambil alat tuh, tapi otak masih kerja. Diambil apa tuh yang untuk biar bangun lagi jantungnya. Begitu kemudian sudah nggak bisa, udah otak sudah berhenti bekerja,
mati. Padahal itu masih belum presisi, karena ada kasus orang yang otaknya dianggap mati, kemudian bangun lagi dia. Berarti harus ada alat yang lebih teliti lagi, bukan sekedar otak yang mati tadi, tapi mungkin harus ada yang indikator lebih tepat lagi. Nah, menyangkut otak yang tadi yang sudah mati, kita mengatakan dia sudah mati. Begitu dia bangun, kita mengatakan mati suri. Pengalaman mereka jauh lebih dalam dibandingkan tidur, tapi belum mencapai pengalaman orang yang mati. Nah, itu mungkin terjadi pertemuan dengan orang-orang yang sudah wafat atau melihat makhluk yang bercahaya, tapi dia belum mengalami kemudian siksa ataupun nikmat di dalam kubur. Mungkin. Baik, cukup ya? Sudah setengah dua? Baik, demikian sahabat-sahabat, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.